Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Seperti biasa, makin lama keberadaan umat Islam makin tergugat. Tidak sedikit kelompok-kelompok manusia yang menggugat Islam, mulai dari orang yang tidak beragama Islam hingga kepada orang-orang yang beragama Islam. Sepertinya tidak ikhlas kalau ada orang yang benar-benar Islam. Berbicara Islam, kalau orang misalnya benar-benar Islam, menerima apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya berkaitan dengan pernyataan Mahfud MD, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Jadi saya mengutip dari CNN ya. Jadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut haram hukumnya mendirikan sebuah negara layaknya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa dan dilarang membentuk negara seperti yang dibentuk oleh Nabi. Nggak boleh. Haram hukumnya, kata Mahfud saat ceramah tarawih tema titik temu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Masjid UGM Sleman. Mahfud mulanya menerangkan pembentukan sebuah agama dari perspektif Islam atau konstruktif fikihnya. Kata dia, mendirikan negara adalah ajaran agama. Itu perkataan Mahfud MD yang terdapat di CNN Indonesia ya. Dan itu tidak hanya ditulis oleh CNN, banyak sekali. Seperti Detik, Jawab Pos dan sebagainya, Republika, semua menurunkan tulisan berkaitan dengan pernyataan Mahfud MD. Nah, kita akan tinjau dari sudut pandang Islam, ya. Bagaimana dari sudut pandang Islam? Yaitu kita selaku umat Islam. Kalau tadi Bapak Mahfud itu mengutip sebuah hadis, taraktu fikum amroini intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua warisan. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abada, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasuli, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kitab Allah itu jelas sudah ada. Sunnah Rasul juga sudah ada. Kalau misalnya kita tidak bisa mempraktikkan kepemimpinan sebagaimana di zaman Rasul, itu tentu juga bisa dipandang keliru, bisa dipandang salah. Karena Nabi mewariskan, ada warisan yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat ini. Bagaimana mereka meniru pola kepemimpinan yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena wahyu diturunkan ketika itu, tetapi karena Nabi meninggalkan warisan kepada kita.
agar berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Kalau ada ayat walan tajida li sunnatillahi tabdila, jadi tidak akan ada perubahan pada ketentuan-ketentuan Allah. Semuanya ditetapkan. Soal kemudian ada hal-hal yang baru yang terjadi di tengah-tengah umat, itu pun bisa dilakukan dengan cara yaitu tadi ijtihad, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa yang akan dilakukan misalnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu juga warisan pemikiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kita katakan kalau Nabi itu sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita itu berpikir sebagaimana Nabi melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Meniru dalam segala hal berkaitan dengan Nabi memang itu tidak bisa. Tetapi Nabi menurunkan pedoman Quran, menurunkan pedoman hadis, agar menjadi cara tempuh berpikir umat Islam. Tidak sebaliknya umat Islam diarahkan kepada sesuatu yang tidak Islami. Kalau misalnya ada negara religius, negara yang sifatnya Islami, dalam pengertian yang sifatnya Islami ini artinya bukan saja keberadaan umat Islam yang ada di dalam negara itu dengan segala amalan-amalannya yang bersifat akidah dan ubudiyah, tetapi jika bisa juga harus menggunakan parameter negara kenabian tadi itu. Bagaimana cara Nabi melaksanakan negara? Toh pada akhirnya bukankah pola-pola Nabi ini diterapkan oleh para sahabat? Itu bukti bahwasanya mereka bisa walaupun menghadapi berbagai macam kendala. Memang persoalannya misalnya sifat amruhu sura bainahum itu kan memang perintah Allah, membicarakan berkaitan dengan hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, dijadikan bahan-bahan musyawarah di tengah-tengah para ahlul aqdi tadi itu, yang berada dalam kewenangan penguasa. Jadi kalau kita bisa membaca perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kualitas cinta kepada Rasulullah, jika dikaitkan dengan negara itu sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Hisam. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidu biyadi Umar bin al-Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Abdullah bin Hisam berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengandeng tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak demikian, demi yang jiwaku berada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Jadi engkau tidak mencintai aku sehingga engkau
mencintai aku lebih dari dirimu. Nah, itu. Jadi faqala lahu Umar, lalu Umar berkata, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Umar berkata kepadanya, sesungguhnya sekarang demi Allah engkau lebih aku cintai daripada diriku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, benar-benar kamu beriman. Itu kualitas Umar bagaimana mencintai Nabi. Ini tidak bermakna bahwa haram mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mati. Ya. Tapi bagaimana mencintai Rasulullah ketika sudah mati, yaitu dengan menjalankan warisan-warisan Rasulullah. Menjalankan firman-firman Allah, menjalankan sunnah-sunnah nabinya. Tidak menjalankan yang lain-lain. Karena kalau umat Islam berada di luar garis ketentuan Rasulullah dalam segala hal yang menyangkut hidupnya bagi seorang muslim, itu bisa disebut menentang perintah Allah. Kalau kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya dan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, yaitu wasa'at masira. Wa nuslihi jahannam, dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka jahanam, wasa'at masira, dan itu sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Ya, An-Nisa ya 115 itu. Sikap sebagai muslim, ketundukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya pada waktu Rasulullah hidup. Sebagai bukti kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibuktikan ketika kita mati. Itu lebih mencintai namanya. Mencintai Rasulullah daripada dirinya sendiri. Demikian juga jika kita lihat dalam perspektif sunnah Nabi, yang disebut sunnah Nabi itu adalah secara umum kita artikan berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi, baik itu yang bersifat kauli, fi'li, dan takriri. Nah, itu apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yaitu siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Nah, artinya kalau kita itu memilih cara-cara di luar agama Islam, sunnah itu cara-cara. Cara-cara di luar Islam, di dalam bernegara, di dalam berakidah, di dalam beribadah, itu bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang membenci tauhid, sunnah, dan segalanya, jilbab wanita muslimah yang sesuai dengan syariat, memanjangkan jenggot, mengangkat celana di atas dua mata kaki, makan dan minum dengan tangan kanan, siapa yang membenci semua ini perlu dipertanyakan apakah ia sedang menghina Rasulullah atau menghinanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekecil apapun sunnah
sampai kepada tingkat yang sebesar, itu wajib bagi umat Islam dilaksanakan. Tidak boleh seorang pun Islam melalaikan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antara sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana mendirikan negara sebagaimana negara yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah salat saja diperintah wasallu kama raaitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Artinya orang-orang yang di belakang itu harus melihat orang-orang yang salatnya sama dengan Rasulullah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam wacana bernegara, itu tidak bisa dilepaskan dari cara-cara Rasulullah di dalam bernegara, yaitu sebagaimana wasallu, artinya bernegaralah engkau sebagai mana aku bernegara. Wasallu kama raaitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana aku melaksanakan salat. Ini pengertian konstekstualnya. Artinya bernegaralah engkau sebagaimana aku bernegara. Itu perintahlah. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau istilah sebagaimana aku bernegara, yang membuat sebuah tatanan kehidupan masyarakat Islam dengan cara yang ditawarkan oleh Islam. Jadi salah pengertiannya ketika kita hanya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan akidah, permasalahan ibadah, sedangkan muamalahnya tidak misalnya. Itu penting. Selama itu bisa menjadi alat bagi umat Islam untuk lebih menjelaskan kedudukan Islam, maka dianggap wajib, maka dianggap wajib menggunakan cara-cara yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengantar hukum-hukum agama bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Satu contoh misalnya, apa mungkin Islam melaksanakan hukum Islam di Indonesia jika tidak ada kesempatan, tidak diberi kesempatan atau ruang undang-undang untuk melaksanakan hukum Islam di Indonesia, sebagaimana tercantum pada alinea Pancasila pertama waktu masih ada 7 kata itu kan nyata sekali untuk umat Islam agar melaksanakan ibadah masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan oleh agamanya. Di antara ibadah-ibadah itu adalah mendirikan negara, menjalankan hukum-hukum Allah, dan menjalankan aktivitas sosial sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya sebenarnya gampang itu. Pak Mahfud saja tidak paham apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yaitu pertama kita harus meyakini Nabi Muhammad. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Ahzab 40. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awsan wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khataman nabiyyun la nabiyyu ba'di. Jadi dari Sauban radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ini, tidaklah
dibangkitkan hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bersatu dengan kaum musyrik, dan sampai mereka menyembah berhala-berhala. Dan sesungguhnya akan ada dalam umatku 30 orang pendusta, seluruhnya mengaku bahwa ia adalah nabi, seorang nabi, padahal aku adalah penutup khotaman nabiyin tadi, penutup para nabi. Dikatakannya la nabiyya ba'di, tidak akan ada nabi sesudahku, tidak ada nabi sesudahku. Hadis disahihkan oleh beberapa ulama hadis termasuk Syekh Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami' 7418. Nah, di sini jelas sekali ada umat yang senang bergaul dengan kaum musyrikin. Kita tahu mereka suka bergaul dengan kaum musyrikin dan anti dengan sesama Islamnya, hanya karena lain golongan. Di antara salah satunya yang membubarkan pengajian ini karena apa? Di antara umat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dibangkitkan hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku, nah, kelompok-kelompok dari umatku, kata Rasulullah, bersatu dengan kaum musyrikin. Nah, ini hadis nyata kan, bersatu dengan kaum musyrikin. Kaum musyrikin sudah pasti itu di luar Islam. Ketika kita bersatu dengan cara-cara yang tidak didasarkan kepada tauhid, tidak didasarkan kepada ketentuan-ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persatuan itu bisa kolab. Persatuan itu akan menjadi bumerang kepada umat Islam itu sendiri, atau akan menempeleng muka umat Islam itu sendiri, hingga pada akhirnya umat Islam tidak punya nyali lagi berhadapan dengan kelompok-kelompok di luar Islam. Sebagai bukti sekarang ini, orang-orang di luar Islam itu banyak berbicara Islam. Tidak ada sama sekali penghargaan terhadap Islam, sebagaimana yang dilontarkan oleh Saifuddin Ibrahim menggugat Al-Quran misalnya. Itu satu bukti karena umat Islam tidak punya perlindungan hukum yang bisa menangkap orang seperti itu. Tetapi justru yang terjadi, membiarkan orang itu berkeliaran di tengah-tengah mereka. Ini ya. Jadi mungkin Mahfud MD itu memang perlu belajar bahwa warisan Nabi itu adalah modal untuk mendirikan negara seperti yang terjadi di zaman Nabi. Cuma orangnya yang dianggap layak itu siapa? Pasti bukan orang sembarangan, toh. Yaitu orang yang memiliki kehidupan seperti Nabi. Artinya dari sisi keilmuan, mampu menghafal berbagai macam hadis yang datang dari Nabi. Itu bisa akan menjadi modal. Jadi bisa akan menjadi modal perjalanan pemerintahan yang akan dikendalikan oleh mereka. Jadi itu loh yang maksud saya. Jadi tidak harus ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin begitu Pak Mahfud. Jangan asal kita itu bicara, tapi lihat itu auden. Apakah auden itu ngerti atau tidak ya? Jangan kemudian auden itu mengiyakan begitu saja, karena tidak mengerti apa yang Anda omongkan. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.